Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak semuanya, ini adalah pembahasan tentang salah satu unsur cuaca dan iklim yang ada di soal LKPD kemarin. Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang unsur cuaca dan iklim, yaitu curah hujan. Semuanya sudah pasti tahu hujan itu seperti apa. Nah, perlu kalian ketahui bahwa ternyata di dalam ilmu geografi hujan itu ada beberapa jenisnya. Mari kita lanjut pembahasan tentang curah hujan. Curah hujan sendiri itu artinya atau pengertiannya itu adalah banyaknya jumlah air hujan atau kristal es yang jatuh ke permukaan bumi. Jadi hujan itu tidak hanya air saja, tapi bisa juga kristal-kristal es yang memang jatuh ke permukaan bumi. Nah, hujan sendiri ini dia terbentuk dari, kalau kita lihat siklus hidrologi itu awalnya ada penguapan atau evaporasi sehingga uap air itu naik ke udara dan terjadilah proses kondensasi hingga nanti membentuk awan dan lalu hujan. Itu memang proses pembentukan hujannya. Curah hujan sendiri itu diukur dalam unit inci atau milimeter. Biasanya kalau di Indonesia itu biasanya kita gunakan yang milimeter. Misal satuan berapa jumlah curah hujan ya di Indonesia per tahun sekian milimeter, itu kita pakainya milimeter. Alat untuk mengukur curah hujan itu sendiri itu adalah ombrometer. Nah, jadi kita menggunakan yang namanya alat ombrometer. Nanti silahkan bisa di browsing sendiri ombrometer itu seperti apa. Oke, jadi jenis-jenis hujan seperti soal di LKPD kemarin yang saya kasih ada 3 jenis ya. Curah hujan itu ada 3 jenis, yaitu hujan zenital, orografis, sama hujan frontal. Yang pertama akan saya bahas di sini adalah hujan zenital, di mana hujan zenital ini memang hujan yang sering terjadi di wilayah kita atau di wilayah daerah ekuator atau khatulistiwa. Kenapa kok bisa terbentuk hujan zenital? Hujan zenital sendiri itu terbentuk karena adanya pemanasan yang sangat tinggi ya, biasanya di siang hari ketika cuacanya panas. Nah, itu terjadi pemanasan yang sangat tinggi sehingga penguapan itu terjadi di wilayah laut ataupun sungai danau. Nah, penguapan yang tinggi itu karena pemanasan yang tinggi juga, nah itu nanti akan mengakibatkan hujan. Ya, hujan itu namanya hujan zenital. Yang perlu kalian ketahui, hujan zenital ini dia punya ciri-ciri. Biasanya hujan zenital ini memang terjadinya di siang hari, kemudian waktu terjadi hujannya itu hanya sebentar. Dan hujan zenital ini dia hujannya sangat deras. Ya, deras sekali, biasanya disertai dengan petir atau guntur dan juga bisa saja disertai dengan angin. Tapi saya tekankan bahwa hujan zenital ini dia hanya terjadi sebentar saja. Oke, jadi kalau semisal nanti di rumah kalian tiba-tiba hujan deras kemudian lalu berhenti ya, tidak lama, nah itu bisa diartikan bahwa hujan itu hujan zenital. Biasanya memang ada petirnya. Itu untuk jenis hujan yang pertama, yaitu hujan zenital. Sekarang saya masuk ke jenis hujan yang kedua ya. Hujan yang kedua ini namanya adalah hujan orografis. Ya, ciri khasnya hujan orografis ini memang hujan yang terjadi di wilayah pegunungan. Ya, jadi kalau semisal hujan itu di pegunungan, nah berarti dia masuknya hujan orografis. Nah, kalau dilihat dari gambar memang ada gunungnya, ya ini syaratnya. Kalau bukan di gunung ya namanya bukan hujan orografis. Karena ini ada di gunung maka namanya adalah hujan orografis. Di gambar ini kita lihat ya, di gambar ini itu ada wilayah atau lereng gunung yang hujan ya, di sini terjadi hujan, kemudian di sini banyak tumbuh-tumbuhan atau vegetasi yang besar atau vegetasinya lebat lah. Nah, tapi di wilayah sisi satunya ya, sisi satunya ini dia tidak ada hujan. Yang tanda panah hitam ini adalah angin ya, arah angin. Jadi yang sebelah sini itu dia tidak hujan. Nah, sehingga wilayah ini itu disebut juga sebagai wilayah atau daerah bayangan hujan. Nah, dia karena hanya menjadi bayangan hujan saja dari lereng satunya, karena hujannya kan semuanya turun di lereng yang ini.
Oke, cara kita mengetahui bahwa daerah itu dia daerah bayangan hujan atau tidak tinggal dilihat dari kerapatan vegetasinya. Kalau semisal yang lereng gunung yang vegetasinya dia lebat banyak dan pohonnya besar-besar, itu biasanya lereng itu selalu hujan ya. Hujannya terjadi di lereng itu. Tapi kalau semisal di lereng satunya vegetasinya itu hanya berupa rumput-rumputan, sabana atau semak belukar dan hanya ada beberapa pohon dan tidak lebat, nah itu berarti dapat kita katakan bahwa daerah itu merupakan daerah bayangan hujan. Seperti itu. Ya, ini salah satu contoh pembentukan daerah bayangan hujan itu. Kalau kalian ke Baluran ya, di sana ada sabana ya. Sabana yang terhampar luas itu dia termasuk daerah bayangan hujan karena dia berada di baliknya Gunung Baluran ya. Jadi sabana yang ada di Taman Nasional Baluran itu termasuk wilayah bayangan hujan. Nah itu oke. Jadi saya ulangi lagi bahwa hujan orografis ini dia hujan terjadi karena adanya udara yang membawa uap air atau angin yang membawa uap air itu dia naik ke gunung. Kemudian hujannya turun di salah satu lereng, sedangkan ketika dia anginnya sudah melewati puncak ke lereng satunya itu sudah tidak membawa uap air, sehingga angin yang sudah melewati puncak ini atau yang sudah lewat di daerah bayangan hujan itu dia anginnya kering. Nah ini juga sama. Kalau kita belajar tentang angin, ini juga salah satu proses pembentukan angin fon. Jadi angin fon itu adalah angin kering yang panas yang turun dari lereng gunung ya, di wilayah daerah bayangan hujan, dan memang angin fon itu dia merupakan musuh petani karena dapat merusak tanaman. Seperti itu. Ya, ini adalah hujan orografis. Kemudian hujan yang terakhir itu adalah hujan frontal ya, atau hujan konvergensi. Jadi hujan frontal ini intinya adalah hujan yang terbentuk karena adanya pertemuan antara udara panas dengan udara yang dingin. Jadi terjadi pertemuan dua massa udara yang berbeda. Nah, titik pertemuan inilah yang dapat membentuk kondensasi sehingga terjadi proses pembentukan awan lalu turunlah hujan. Nah, ini adalah hujan frontal. Ya. Jadi memang terbentuk karena adanya pertemuan antara udara panas dengan udara dingin atau dua massa yang berbeda. Jadi udara dingin dia tanda panahnya dia bergerak turun ya, sedangkan yang udara panas dia naik. Ini karena perbedaan massa jenis juga. Udara panas ini dia lebih ringan dibandingkan dengan udara dingin, sehingga udara panas itu dia bergerak naik, sedangkan udara dingin bergerak turun. Jadi ini adalah hujan frontal, seperti ini gambarnya. Oke. Ini adalah pembahasan dari hujan. Hanya ada 3 jenis hujan ya, hujan zenital, kemudian hujan orografis, dan hujan frontal, yang nantinya akan ada beberapa soal yang akan membahas curah hujan di PAT kita. Oke, sebelum video ini berakhir, jadi ada satu soal sebagai refleksi kita ketika mempelajari tentang curah hujan dan jenis-jenisnya. Soal ini kemungkinan dia setipe dengan soal-soal yang akan keluar di PAT nantinya. Tidak mirip tapi setipe. Oke, jadi saya bacakan. Pemanasan matahari yang tinggi sehingga uap air naik secara vertikal di daerah tropis hingga menyebabkan hujan. Jenis hujan yang sesuai dengan fenomena tersebut adalah A. Hujan frontal, B. Hujan zenital, C. Hujan orografis, D. Hujan muson, dan yang E adalah hujan musim dingin. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawaban yang tepat itu adalah yang B, ya, hujan zenital. Kenapa kok hujan zenital? Di soal sudah dikatakan bahwa pemanasan matahari yang tinggi, ya ini sudah menjadi kunci kita. Pemanasan matahari yang tinggi sehingga uap air naik secara vertikal. Nah, perlu kalian ketahui ketika
tadi sudah saya jelaskan tentang ciri-ciri hujan zenital ya, dan proses terjadinya. Hujan zenital ini memang terjadi karena adanya pemanasan yang sangat tinggi ya, yaitu pemanasan dari matahari di wilayah ekuator, sehingga terjadilah hujan yang ciri-cirinya hujannya dia singkat, sangat deras, bahkan disertai petir atau guntur dan juga angin. Itu adalah hujan zenital. Nah, nanti ketika di soal kemungkinan juga ada gambarnya, nanti kalian pelajari lagi untuk gambar-gambarnya hujan zenital seperti apa, kemudian orografis itu gambarnya seperti apa, sama hujan frontal itu gambarnya seperti apa. Ya, itu aja, ditunggu lagi video selanjutnya. Tentunya setelah ini saya akan membahas tentang angin dan juga awan. Ya, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.